Oke, baik, kita mulai di pokok bahasan yang pertama di pokok bahasan 1 yaitu tentang komersialisasi teknologi. Kemarin kita sudah berbicara tentang apa namanya, pengantar dari apa sih technopreneurship gitu ya, lalu kita akan masuk di komersialisasi teknologi. Nah, di sini kompetensi dasarnya atau tujuan instruksional khususnya nanti mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami definisi konsep dan proses dalam melakukan suatu komersialisasi teknologi. Ya, artinya bagaimana definisi dari sebuah komersialisasi teknologi itu nanti saudara akan memahami dan prosesnya itu juga akan apa ya, sudah paham betul gitu ya tentang bagaimana cara kita mengkomersialisasikan teknologi. Gitu. Nah, ini pokok bahasannya yang nanti kurang lebihnya akan kita bahas. Mungkin nanti di model pembiayaan tidak begitu mendalam ya, akan di-skip saja karena fokus kita adalah di komersialisasinya dulu ya. Oke. Nah, sekarang kemarin teman-teman atau saudara sekalian sudah menjawab tentang beberapa pertanyaan untuk pretest ya terkait apa itu teknologi, apa itu komersialisasi, ya apa itu komersialisasi teknologi, begitu ya. Ya, ternyata kurang lebih juga mungkin ada yang beberapa mendefinisikan kurang lebih tepat, hampir tepat, begitu ya, dan dengan definisi yang berbeda ya. Mungkin ada yang dari buku atau dari googling gitu ya boleh ya, tapi ada yang dengan bahasa sendiri itu tidak ada masalah. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi terkait teknologi di dalam komersialisasi itu merupakan sebuah metode ya, metode ilmiah atau cara. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan praktis dari sebuah ilmu pengetahuan. Di sini adalah pengetahuan terapan kan gitu ya. Nah, teknologi itu juga diartikan sebagai tadi saya bilang metode ini atau proses ya kan. Prosesnya ini untuk apa? Ternyata prosesnya ini nanti akan meningkatkan nilai tambah ya, nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk ya. Jadi prosesnya ini akan menghasilkan sebuah produk ya. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk yang telah ada. Artinya adalah berkaitan dengan pengembangan boleh, tidak harus semua yang baru begitu ya. Nah, ini metode atau caranya pada suatu proses atau produk ya, proses atau produk yang dihasilkan dari sebuah penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin keilmuan ya, disiplin ilmu pengetahuan begitu. Yang menghasilkan sebuah apa? Nilai yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan begitu ya. Oke, nah selanjutnya, ini saya nggak tahu nih Mas M. Tawasau Bilhak nih apa nggak bisa masuk-masuk ya, atau saya nggak tahu nih. Jadi kayak apa namanya tidak ini ya, oke belum masuk ya kayaknya Mas apa ya, sudah bisa ya. Oke, nah baik. Ini terkait dengan konsep dari komersialisasi teknologi menurut Kaplan and Gleiser tahun 1987 ini untuk pengetahuan aja ya. Know-how mengetahui bagaimana informasi required to produce and sell product and or services. Jadi informasi yang didapatkan dari sebuah produk dan penjualan produk atau jasa, baik itu produk ataupun jasa itu dapat dikomersialkan. Jadi tidak hanya Bu, berarti yang bisa dikomersialkan hanya produk gitu. Tidak, jasa juga bisa, tidak ada masalah gitu ya. Dan stock of relevant knowledge that allows new techniques to be derived ya. Itu artinya di mana ada relevansi apa ya, stok teknologi. Jadi apa kesediaan teknologi ya, di mana di dalam sebuah teknik baru itu akan dapat tersampaikan gitu ya, dan menjadi sebuah satu set teknologi yang sudah siap untuk dikomersialkan begitu ya. Nah, ini adalah menurut Kaplan and Gleiser 1987. Sedangkan untuk klasifikasi dari teknologi itu sendiri, ini si Kaplan and Gleiser mengatakan bahwa teknologi itu bukan produk, maksudnya dia adalah metode ilmiah atau cara ya, atau proses yang tadi saya sampaikan. Jadi kita yang dikomersialkan betul produknya atau jasanya, tapi di dalam teknologi itu
teknologinya bukan produk, produknya adalah teknologi bukan, tapi teknologi itu adalah metodenya atau caranya atau prosesnya, itu disebut sebagai teknologi. Ya, manajemen teknologi tidak sama dengan manajemen dari produk baru. Artinya di sini teknologi ini misalkan yang awalnya ada sebuah produk lalu dikembangkan dengan sebuah teknologi yang baru atau kebaruan dari teknologi, itu akan menghasilkan produk yang mungkin produknya masih sama namun berbeda dari metode atau caranya, begitu ya. Nah, untuk klasifikasi teknologinya itu sendiri di sini ada produk teknologi, ada proses teknologi ya, ada manajemen teknologi. Jadi teknologinya itu baik berupa produk teknologi, proses teknologi maupun dari manajemen. Teknologi manajemen itu juga bisa dikaitkan dengan teknologi begitu ya. Nah, selanjutnya konsep dari komersialisasi teknologi itu sendiri ya. Apa itu komersialisasi? Nah, di sini nanti saudara akan mengetahui bahwa komersial tadi kan kita bicara teknologi, sudah tuh terjawab. Ternyata teknologi adalah sebuah metode ilmiah atau cara ya. Oh, Mas Tawa ini kenapa ya? Mas Tawa nggak masuk-masuk, kasihan deh. Oke, mungkin kendala sinyal ya. Oke, baik. Nah, ini untuk komersialisasi itu program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya dalam mengintegrasikan produk baru atau jasa tersebut ya. Jadi artinya sebuah program atau dalam kegiatannya ini mampu meningkatkan nilai gitu, value, ada value perubahan dari nilainya. Atau justru di sini akan mengurangi biaya seperti setelah dikomersialkan melalui sebuah teknologi dia akan produk ini akan menghasilkan sebuah produk yang lebih ergonomis gitu ya atau lebih ekonomis gitu ya karena ada pengurangan biaya begitu ya. Oke, nah selanjutnya komersialisasi dikatakan sebagai sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi dengan skala penuh ya dengan menetapkan harga, lalu membangun jaringan distribusi dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua lini pasar gitu ya. Itu adalah komersialisasi. Jadi ketika saudara melakukan sebuah proses untuk menuju ke sebuah pemasaran, yang dimana di sini saudara telah menetapkan, setelah memproduksi produknya secara skala penuh, lalu menetapkan harga, membangun distribusi atau jaringan, dan membuat planning untuk promosi akhirnya itu seperti apa, itu disebut sebagai sebuah komersialisasi, gitu ya. Nah, ini di sini terkait komersialisasi ya. Komersialisasi jika digabungkan dengan sebuah teknologi, jadi di sini akan menghasilkan profitable position. Jadi posisinya pasti akan menguntungkan, di mana kita mengkomersialkan sebuah produk, produk yang sudah kita buat secara skala penuh, kita tetapkan harga, kita tetapkan distribusinya, lalu kita buat promosinya seperti apa. Nah, di sini pasti akan apa ya, menghasilkan sebuah posisi yang menguntungkan gitu ya. Moving technology to a profitable position, yaitu menurut si Siegel tahun 1995. Kenapa? Karena ketika teknologi dikembangkan pada suatu titik tertentu di mana teknologi bisa diaplikasikan pada kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan bagi terutama bagi penemu ya. Bukan hanya penemu, ternyata nanti bermanfaat bagi user-nya kan begitu ya. Jadi penggunanya juga akan merasakan manfaatnya. Penemunya jelas ya akan mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya ada 2 titik di mana teknologi bisa menghasilkan keuntungan, yaitu misalkan salah satunya si penemu itu bisa mendaftarkan ke paten atau lisensinya ya melalui dari scientific research-nya ini melalui sebuah pendaftaran ke hak atas kekayaan intelektual ya, hak paten terhadap teknologi yang telah dikembangkan kan begitu. Nah, lalu yang kedua ada aktivitas product development. Jadi pengembangan dari aktivitas produk itu sendiri. Ya, itu menurut si Parker and Manley tahun 2001 begitu ya, tentang komersialisasi teknologi. Nah, berikutnya ini adalah proses komersialisasinya, ya ini adalah sumber-sumbernya untuk yang
pertama kali komersialisasi di dunia itu dideskripsikan, itu ada beberapa ini ya, dari tahun pertama kalinya mungkin sudah dari tahun lama sekali ya, 90 ya, mungkin belum ada yang belum lahir pastinya ya. Nah, di sini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kurang lebihnya adalah sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait proses komersialisasinya. Nah, berikutnya di sini adalah prosesnya ya, dalam proses komersialisasi teknologi ini ada 2 fase. Fase yang pertama di mana teknologi itu berawal dari scientific research, jadi penelitian keilmuan gitu ya. Apapun itu keilmuannya sudah diujikan di laboratorium, begitu ya intinya. Nah, lalu fase satu ini dari scientific research menuju ke product development atau product development. Jadi pengembangan produk dari kita menganalisis dulu atau saudara di lab gitu ya, nanti meneliti sebuah produk yang berbasis teknologi lalu sampai ke pengembangan produk tersebut ya. Itu dinamakan ke fase pertama. Lalu di fase berikutnya, di fase kedua itu adalah product development ke consumption. Jadi artinya produk kita sudah akan siap masuk ke pasar, sudah siap untuk dikonsumsi atau diedarkan atau dikomersialkan secara luas gitu ya. Ada 2 fase, makanya nanti di dalam alat ukur teknologi atau tingkat kesiapan teknologi itu ada alat ukurnya namanya teknometer. Nanti akan saya jelaskan di beberapa pertemuan berikutnya, di mana di dalam teknometer itu saudara nanti akan mengukur sampai mana tingkatan teknologi yang sedang saudara kembangkan. Apakah baru di tahap dasar gitu, saya baru meneliti di laboratorium saja, ternyata belum sampai bisa mengembangkan produk karena produknya belum belum siap untuk diujikan begitu ya, apalagi dikonsumsi ke pasar ya. Jangan sampai produk belum matang di produk development sudah dikonsumsi. Yang ada biasanya nanti gagal masuk ke pasar gitu ya. Ada yang ditarik kembali, kan ada beberapa produk yang seperti itu ya. Artinya belum matang dalam produk development-nya tapi sudah dikomersialkan atau dikonsumsi oleh users atau pengguna gitu ya. Nah, pandangan yang umum dari perspektif ini menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi itu berawal dari pemahaman atas masalah yang dihadapi di dalam dunia nyata atau di dunia real ini, di mana biasanya ada faktor kendala di dalam penyelesaian suatu hal atau mungkin produk itu belum optimal gitu ya. Di sana muncul problematika atau permasalahan. Nah, dari masalah itu akhirnya terjawab dengan cara adanya sebuah teknologi terbarukan atau terkini. Seperti zaman dahulu, kita kan belum belum ada nih tatap maya seperti ini. Seiring berkembangnya teknologi, yang tadinya tatap itu tatap muka gitu ya, mungkin mentok kita baru bisa video call gitu ya, belum bisa video call, tidak bisa menjangkau sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang secara langsung begini. Nah, muncullah teknologi-teknologi baru begitu ya, seperti media-media untuk tatap maya seperti ini, kan begitu ya. Itu adalah pengembangan dari produk yang sudah ada. Awalnya orang terinspirasi dari video call. Aduh, video call tapi kalau di dalam forum kan susah ya, mungkin seperti itu. Ada dulu namanya teleconference. Mungkin itu harus mahal, berbayar, tidak semua orang bisa menggunakan, misalkan seperti itu. Biasanya kan itu untuk presiden yang mengumumkan ke rakyat atau presiden dengan di luar negeri itu biasanya seperti itu ya, diplomat itu kan untuk telekonferensinya menggunakan telekonferensi gitu ya. Jadi nggak semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa memakai. Akhirnya muncullah ide ini. Apalagi kita harus PJJ ya, basis tatap muka pengajarannya harus jarak jauh atau daring atau online seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya di proses komersialisasi teknologi ini, kalau menurut Goldsmith, ini terdapat 3 fase komersialisasi, yaitu investigasi, pengembangan, dan komersialisasi. Kalau tadi kan dikatakan kita berarti fokus di scientific research dulu, baru di fase pengembangan, baru ke consumption, kurang lebihnya sama. Nah, kalau di sini sih scientific research-nya diganti dengan investigasi gitu, investigasi awal gitu, permasalahannya apa, kita gali dulu, kita coba selesaikan, kan begitu ya, dengan di fase pengembangannya. Kurang lebihnya adalah sama ya tahapannya. Cuman yang membedakan adalah istilah atau kalimatnya aja.
Nah, untuk strategi komersialisasinya sudah diterapkan di berbagai dunia ya, beberapa negara maju telah melakukannya, di mana misalkan seperti ini ada pusat pembuatan prototipe, lalu ada pusat inkubasi teknologi ya, lalu ada banyak sekali, ini ada kota, eee, apa, IPTEK ya, di, Dedok itu ada kota ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di, belahan dunia ini sudah sangat banyak, bahkan di Indonesia sendiri sudah, apa namanya, punya badan riset kan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini, berkaitan dengan ini adalah, misalkan studi kasus ya. Jadi di dalam, menciptakan, apa namanya, sebuah UKM yang, teknologis atau berbasis teknologi ini ya, diperlukan beberapa tahapan. Nah, ini tahapannya sampai menuju ke consumption ini dilakukan, 4 tahap yang di dalam, apa, cara kerja KICF ini ya. Contohnya ini tahap satu dia adalah menemukan teknologi dulu di dalam, sebuah pasar gitu ya, dengan yang berpotensi ini mampu meningkat gitu, mampu, menghasilkan keuntungan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, lalu menciptakan jaringan, kerja komersil antara periset dengan industri ya kan, adanya aktivitas real. Nah, selanjutnya di tahap kedua merencanakan tahap untuk komersialisasi ya. Mau ngapain aja sih nanti di tahap komersialisasi, baru di tahap 3 adalah kita fokus ke komersialisasi dan tahap keempat kita sudah masuk ke tahap teknologisnya, yaitu, masuk ke tahap pengelolaannya gitu ya. Gimana cara kita, apa namanya, memberikan, pelayanan terbaik ya di dalam entrepreneur, mencari investor dan lain sebagainya, ini dari tahap 4-nya. Nah, selanjutnya ini adalah yang berkaitan dengan potensi dari komersialisasi teknologi itu sendiri, di mana Parker and Meinel 2001 menyebutkan bahwa suatu kesalahan dalam komersialisasi teknologi itu adalah adanya ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi untuk dipasarkan. Jadi gini, ketika, seseorang mau melakukan komersialisasi teknologi, teknologinya sudah dicoba Bu, sudah dikembangkan, tapi ketika mau mengkomersialkan itu ada yang tidak berhasil. Kenapa? Karena ternyata terjadi kesalahan gitu. Kesalahannya adalah adanya ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi. Ya ternyata kita menganalisis itu analisisnya tidak diujikan dalam konteks yang relevan. Mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Tidak siap gitu ya. Teknologi ini belum siap, tapi kita paksakan karena 2022 akhir ini atau 2023 awal harus launching gitu, mau nggak mau. Jadi dipaksakan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya akan gagal begitu ya, ibaratnya ada kesalahan gitu di dalam, saat kita memasarkan produk atau mengkomersialkan sebuah produk untuk dikonsumsi masyarakat, gitu ya. Nah, sedangkan Muzani 2005, Kumar Engine 2001 tuh mengatakan bahwa teknologi yang berpotensi untuk dikomersialkan adalah teknologi yang unggul ya. Mereka beranggapan bahwa ketika teknologi itu hanya teknologi yang, asal matang, tidak betul-betul teknologi yang diuji cobakan dalam lab yang benar-benar sudah teknologi unggul itu, atau memiliki sebuah kebaruan atau kemutahiran tertentu, itu tidak akan, apa ya, kurang berpotensi, bukan tidak akan, kurang berpotensi untuk, sukses, untuk, proses komersialisasi, gitu. Sedangkan suatu teknologi yang unggul ini dengan keterbaruan, dengan kemutahiran gitu ya, akan berpotensi mendapatkan haki. Jelas ya, untuk hak kekayaan intelektual itu akan mudah didapatkan ketika produk, teknologi kita tuh teknologi unggul, teknologi maju, teknologi yang tepat guna, yang diperlukan masyarakat saat ini menjadi problem solver, gitu kan ya. Itu intinya. Nah, di mana semakin tinggi level sebuah teknologi, itu akan semakin besar potensinya untuk dikomersialkan. Berarti gini ya Bu, kalau kita memiliki sebuah ide terkait teknologi, terus teknologi kita tuh cuman teknologi yang sedang, bukan termasuk teknologi tinggi, berarti tidak mampu dikomersialkan. Ya mungkin begini, kita cek dulu pasar kita atau user kita siapa. Kalau memang itu ternyata ada produk teknologi yang lebih tinggi dari kita, tentunya nanti kita akan tidak terpakai, kan seperti itu. Tapi kalau memang itu betul-betul belum ada, kita pasarkan, kita kembangkan, kita komersialkan, lalu next berikutnya di tahapan berikutnya kita kembangkan ulang lagi. Jadi dari yang sudah kita kembangkan, sudah dikonsumsi masyarakat,
kita buat lagi nih yang tingkatan di atasnya, itu baru boleh begitu ya. Itu justru sangat bagus. Seperti saat ini kita menggunakan teknologi handphone ya. Saat ini handphone yang tercanggih apa? Oh, bisa seperti ini, fitur-fiturnya ini ya. Mungkin nanti next akan keluar yang lebih canggih lagi dengan fitur yang berbeda lagi. Next, 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 next dan lain sebagainya. Begitu kan? Nah, dan lain sebagainya. Kamera handphone katanya mempengaruhi, Bu, kamera saya handphone kameranya 5 gitu ya. Nggak ada yang 6 gitu, 8 Bu, udah banyak banget kita nggak bingung ya. Dan lain sebagainya itu masing-masing punya potensi dan keunggulan sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya adalah skema dari komersialisasi teknologi. Ini bisa dilihat ya di sini di mana TRL, Teknologi Readiness Level, ya ini dikembangkan untuk mengukur pengembangan teknologi ya. Ini berkaitan dengan inovasi begitu ya. Lalu kita tuh mengadopsi dari komersialisasi teknologi yang dilakukan atau tingkat kesiapan teknologi atau TRL-nya itu yang dilakukan oleh NASA pada tahun 80-an dulu. Jadi untuk membuat keputusan tentang pengembangan dari sebuah transisi teknologi dari yang rendah, middle, sampai ke yang high teknologi, kan seperti itu. Kita mengadopsinya dari NASA, gitu ya. Nah, untuk TKT-nya nanti akan saya jelaskan juga rentangnya adalah 1-9. TKT atau TRL itu sama ya, nanti saya jelaskan ya bedanya apa, tidak ada bedanya. Hanya TKT itu tingkat kesiapan teknologi bahasa Indonesia, dalam bahasa asingnya adalah teknologi readiness level ya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah hybridization-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca sendiri aja. Ini fase-fasenya adalah ini ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mekanismenya di sini ternyata dalam dunia teknologi itu ada yang namanya jual beli terkait konvensional, gitu ya. Adanya konsinyasi ya, lalu adanya biaya dengan nilai tambah begitu ya. Di dalam mekanisme itu kayaknya real, sudah umum seperti itu ya dalam kita melakukan komersialisasi. Lalu ada lisensi ya, lisensinya itu tadi hak key misalkan gitu, hak paten ya, hak cipta. Lalu ada kontrak kerjasama ya atau PKS, perjanjian kerjasama, atau LOA atau MOU atau apa ya namanya, silakan istilahnya masing-masing. Nah, untuk pengembangan perusahaan yang baru yang kemarin saya sampaikan terkait startup ya, di sini yang pertama startup juga wajib memiliki lisensi ya. Lalu ada yang namanya pelibatan terhadap lembaga penyedia teknologi kan gitu ya. Baik itu dibuat sendiri atau mungkin kita meminta bantuan. Misalkan kita punya ide untuk membuat sebuah perusahaan startup. Lalu untuk teknologinya itu kita memakai jasa, boleh nggak? Jelas boleh, kan kita belum tentu expert di sana. Kita adalah kreator, tapi di dalam meng-create sesuatu itu kita perlu tim. Kita perlu kerjasama, kan begitu, dengan orang atau pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, gitu ya. Lalu ada spin-off unit atau personil di lembaga penyedia teknologinya itu yang nantinya akan terus berkomunikasi ya dengan penyediaan fasilitas si inkubator teknologi bisnis yang menjembatani melakukan komersialisasi pada teknologi yang sedang kita kembangkan gitu ya. Lalu adanya ini material transfer agreement atau kontrak ya, pertukaran penelitian antara antara dua organisasi misalkan seperti itu, dan juga adanya combine atau kombinasi dari produk lama menjadi produk baru atau sepenuhnya produk lama nanti kita sisipin teknologi dan lain sebagainya ya. Itu sesuai dengan si penciptanya aja. Yang jelas dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat atau users tertentu ya, jadi kelompok tertentu gitu. Nah, beberapa sumber pembiayaannya di sini ada pembiayaan dari pemerintah ya, ada hibah, mungkin seperti itu saudara kalau punya ide-ide bisnis itu bisa coba dituangkan lalu dicarikan untuk pendanaannya kan begitu, banyak sekali apalagi sekarang udah masuk ke MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kan mahasiswa itu dituntut untuk kritis, terus juga sudah mulai aktif, bukan lagi pasif, dan silahkan bagi yang mau magang di luar itu nanti akan bisa mengganti SKS begitu ya, dengan catatan mungkin
disetujui oleh prodi dulu ya, atau ditentukan tempat-tempat lokasi yang bekerja sama untuk MBKM, atau mungkin bisa pertukaran student exchange ya. Kemarin juga beberapa yang sudah lolos di Universitas Pekalongan luar biasa, 4 mahasiswa itu lolos pertukaran pelajar, jadi berkesempatan untuk belajar MBUS ya istilahnya ya. Merdeka Belajar untuk yang tingkatnya grade-nya adalah internasional, itu bisa ke Harvard, terus Cambridge. Kemarin itu ada yang kemana lagi 4 mahasiswa dari akuntansi, dari hukum, dari farmasi, terus satu lagi dari, nggak lupa saya, satu lagi dari teknik konstruksi ya. Jadi 4 mahasiswa itu berkesempatan bisa belajar di sana. Ada yang 1 mata kuliah, ada yang 2 mata kuliah, kebanyakan 2 mata kuliah. Jadi mereka mendapatkan mata kuliah misalkan seperti ini teknopreneur. Kemarin juga semester kemarin saya mengajar mata kuliah kerusahaan itu dari mahasiswanya, ada yang dari universitas lain seperti dari Tadulako begitu ya, dari Universitas Luar Jawa begitu. Jadi mereka sudah prosesnya sudah MBKM. Jadi saudara bisa ikut mata kuliah yang sama nih ya, teknopreneur di kampus lain begitu. Nanti nilainya itu tinggal saya translate aja, dosen pengampunya itu tinggal mentranslate. Kenapa? Tujuannya adalah Anda mendapatkan informasi-informasi yang lain, mungkin seputaran di dunia yang dari luar Jawa ke Jawa itu mungkin pengen mengetahui lebih dalam lagi tentang, "Iya Bu, saya memilih Pekalongan karena Pekalongan tuh ada UKM yang potensial, yaitu UKM batik," begitu. Jadi mereka pengen mengetahui itu. Lalu studi kasusnya adalah tentang batik, begitu ya. Nah, saudara juga bisa sebaliknya ke luar begitu. Bahkan itu tadi ada yang sampai ke luar negeri begitu ya. Itu luar biasa apresiasinya. Universitas Pekalongan itu sudah sangat hebat lah ya, baik menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang sangat berprestasi gitu ya. Oke, lalu ada angel investor ya, melibatkan investor baik individu ya, ataupun kelompok tertentu untuk memberikan dana atau sumber dana dalam pembentukan bisnis baru. Nanti biasanya kita membuat proposal, lalu proposal itu kita presentasikan di depan investor, kemudian investor memberikan pendanaan. Ya, jika kita meyakinkan mereka, pasti mereka mau memberikan pendanaan. Gitu. Karena keuntungannya bukan hanya untuk kita, jelas untuk investor juga akan dapat keuntungan, gitu ya. Selalu adanya venture capitalist, gitu ya. Nah, selanjutnya ada seed capital ya, modal berasal dari aset pribadi. Nah, ketika kita menelurkan atau menggelontorkan aset pribadi untuk usaha itu jauh lebih bagus daripada kita 100% usaha kita berasal dari hutang. Gitu. Karena misalkan Anda memutuskan untuk hutang karena prediksinya akan mampu mengembalikan dengan quickly, dengan cepat misalkan. Namun harus dipikirkan selama minimum 3 bulan ke depan itu untuk gaji karyawan dan operasional itu sudah terhandle begitu ya. Jadi jangankan cuma 3 bulan, kadang ada yang berpikir sampai setahun, karena kita nggak tahu setahun itu profit kita kan masih belum tampak ya, mungkin masih naik turun atau jangan-jangan masih untuk gaji karyawan aja habis gitu ya, tidak ada keuntungan yang lebih ya, karena kita sedang mulai merintis kan begitu ya, itu tidak ada masalah. Nanti kita lihat di tahun kedua dan ketiga begitu. Tapi kalau udah sampai 5 tahun kok stagnan, nah itu justru kita mulai cek apa yang salah gitu. Kita gali, kita evaluasi. Di apa sih yang salah gitu, manajemennya kah, dari apanya gitu ya. Lalu ada investment banker ya, itu adalah sebagai seperti sekuritas gitu ya, apa sih yang di dalam melakukan investasi gitu ya, seperti saham begitu dan lain sebagainya. Ada bank, ada retail ya, ada small business administration, ada startup bank ya, dan ada pasar saham ya. Ini adalah modal-modal pembiayaan yang bisa kita dapatkan untuk produk startup kita atau bisnis berbasis teknologi yang kita rintis, kan begitu ya. Banyak sekali. Nah, oke, saya rasa ini adalah materinya cukup ya, sudah selesai saya jelaskan. Untuk pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita geser ke Google Class. Kalau ada yang mau bertanya mungkin boleh, masih ada waktu 2 menit. Nanti setelah ini saudara bisa geser ke Google Classroom, nanti materi ini akan saya share di sana dan silakan kalau ada yang mau bertanya,
seputar materi untuk komersialisasi teknologi, atau mungkin ada yang mendapatkan isu di luar sana, lalu kita angkat, kita bawa ke room, kita diskusikan secara bersama-sama, itu boleh ya. Silakan nanti aktif aja di Google Class gitu ya. Kalau yang mau tanya di sini dulu, silakan saya beri kesempatan. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau masih belum? Ya, belum ada yang tanya. Langsung ke Google Class aja mungkin ya, nanti mau tanya di sana. Nah, biasanya seperti itu ya, kalau di tatap maya itu kadang kalau mau menyuarakan pendapatnya masih agak malu. Oh ya, raise hand Mas Tawa, silahkan. Baik Bu, Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Ya, waalaikumsalam, silahkan Mas. Untuk komersialisasi teknologi di dunia perikanan sendiri ini kan seperti pemanfaatan teknologi sendiri bagi petani tambah ataupun nelayan-nelayan yang menjual ikan di TPI ya Bu. Itu kan masih sekarang udah bergeser ke online. Sementara untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu mungkin dirasa cukup, namun untuk follow up-nya sendiri masih dirasa kurang Ibu. Nah, untuk mengatasi permasalahan follow up tersebut yang mungkin masih bisa dikatakan kurang oleh pemerintah. Mungkin tanggapan Ibu seperti apa, atau mungkin dari teman-teman bisa menjawab. Terima kasih. Oke, ya, oke. Terima kasih Mas Tawa. Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Silakan teman-teman. Nanti semakin kritis, semakin banyak diskusi, akan ada poin tambahan ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Silakan, ada yang mau menanggapi dulu? Iya, di dunia perikanan itu ya nggak hanya perikanan ya, mungkin hampir semua bidang ini sudah mulai bergeser ke arah digitalisasi kan begitu ya. Nah ini ternyata memang masih banyak terjadi gesekan-gesekan atau hal-hal yang berkaitan dengan overlapping atau tumpang tindih. Maksudnya begini, mungkin sebenarnya kita tuh sudah masuk di era society 5.0 ya, bukan lagi di era teknologi industri 4.0. Jadi kita sudah tidak lagi memikirkan teknologi apa yang akan kita lakukan, tapi mau nggak mau produk kita atau bisnis kita, usaha kita, dunia pendidikan kita, ilmu pengetahuan ini sudah harus bersinergi dengan yang namanya teknologi, kan begitu. Nah, apalagi kalau kita berbicara dengan banyak hal, kan kita ada ABCG ya di dalam dunia bisnis itu. Akademisi, bisnis, ya kan, government, terus lalu ada A, B, C, C-nya community ya atau komunitas. Nah, disitulah harus terjadi sinergi silang, Mas, betul sekali. Jadi ketika misalkan begini, bisnis sudah berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan perubahan dari yang tadinya tradisional menjadi sebuah digital atau online kan begitu ya. Namun terkendala di regulasi, misalkan kan begitu, ada kendala di regulasi atau mungkin justru sebaliknya pemerintahnya sudah semaksimal mungkin menyampaikan, menginformasikan, tapi pergeseran itu tidak bisa diterima 100% oleh semua kalangan bisnis di dunia perikanan kan begitu ya Mas ya. Jadi ada hal-hal yang yaitu terjadi problem atau permasalahan. Nah, berarti justru di sini saya menantang saudara semua untuk bisa, kan ini ada problem nih, ada permasalahan. Nah, permasalahan itu yang harus dipecahkan. Gimana sih solusinya gitu? Mungkin dengan cara kita identifikasi dulu nih permasalahan yang ada, kita cek dulu di pasar di lingkungan sekitar itu bagaimana terkait dengan pergeseran antara tradisional ke online ini begitu ya. Lalu kita gali masalahnya apa saja, terkendalanya di mana, atau pemerintah yang upaya maksimum tidak ditanggapi oleh respons si bisnis, atau justru tidak adanya kekuatan dari komunitas yang mendukung perkembangan digitalisasi bagi si bisnis-bisnis ini, ya kan harusnya dari bisnis kan ke komunitas nih. Nah, komunitasnya ini nggak jalan, misalkan seperti itu. Berarti kita harus benahi dulu nih. Di mana? Ya berarti di taraf komunitasnya. Lalu ABCG ini tadi yang saya katakan akademi, bisnis, community, government ini harus saling bersinergi, bekerja sama untuk menciptakan perbaikan-perbaikan di permasalahan ini begitu. Kalau tanggapan saya sih intinya adalah begitu, karena kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak atau masing-masing pihak pasti ada kendalanya. Nah, di situ kita harus gali informasi. Justru di sini adalah tantangan bagi saudara semua untuk bisa
bagaimana cara memberikan solusi atau win-win solusinya, begitu, ya. Kan ini akan jadi riset nih, justru bagus nih. Ya, mungkin itu sih dari saya, Mas Tawa, mungkin teman-teman yang lain silahkan nanti bisa kalau ini terputus nanti bisa kita lanjut ke GCR ya. Silahkan, yang lain ada yang mau nambahkan? Ya, gimana Mas Tawa?